hell are you staring at? Cerita dimulai di sebuah taman pemakaman yang berada di sebuah kota kecil, yang dimana saat itu terlihat adanya prosesi pemakaman yang sedang berlangsung. Kemudian muncullah seorang pria yang kemudian tampak sedang membagikan kartu namanya kepada setiap orang yang menghadiri pemakaman itu. Si pria itu bernama Frank Bannister, kita singkat dengan panggilan Frank. Frank adalah seorang paranormal yang biasa mendapatkan panggilan bekerja dari orang-orang yang mengalami kejadian supranatural atau orang-orang yang sering mendapatkan gangguan dari makhluk astral. Dan si Frank lah yang berperan untuk menangani gangguan-gangguan itu atau biasa disebut sebagai pengusir hantu. Saat itu terlihat dua orang yang memperhatikannya dan salah satu dari mereka kemudian memotret dirinya. Dan tak lama kemudian ia pun diusir menjauh karena dianggap mengganggu jalannya prosesi pemakaman saat itu. Kemudian, di dalam perjalanannya, Frank hampir saja bertabrakan dengan sebuah truk. Ia pun kemudian banting setir dan menabrak pagar pekarangan rumah seseorang. Lalu keluarlah seorang pria yang bernama Ray, yang merupakan si empunya rumah. Frank ketika itu segera memberikan kartu namanya kepada Ray. Ia berjanji akan mengganti semua kerusakan nantinya, yang baru bisa ia bayarkan setelah si Ray menghitung dahulu kerugiannya dan mengabarkan total kerugiannya melalui telepon. Lalu, scene berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita yang berjalan menuju ke depan pintu sebuah rumah. Dan si wanita itu bernama Lucy. Lucy berprofesi sebagai seorang dokter dan merupakan istri dari si Ray, yaitu si pria yang tadi tampak bertemu dengan si Frank. Saat itu, ia disambut oleh seorang wanita tua yang bernama Nyonya Bradley. Si Nyonya saat itu bertanya maksud dari kedatangan si Lucy ke rumahnya. Lucy menjelaskan bahwa ia adalah dokter pengganti yang ditugaskan untuk menggantikan dokter pribadi atau dokter keluarga si Nyonya yang ketika itu tidak dapat memenuhi permintaan si Nyonya untuk datang ke rumahnya. Rupanya, kedatangan si Lucy adalah untuk merawat putrinya si Nyonya yang kala itu terluka di tangannya. Yang menurut penjelasan si Nyonya, terjadi dikarenakan putrinya tak sengaja terkena sayatan pisau pada saat memotong sayuran. Dan nama dari si putri si Nyonya itu adalah Patty. Saat itu, Lucy menyarankan agar si Patty segera dibawa ke klinik untuk mendapatkan jahitan. Karena menurut si Lucy, lukanya cukup dalam dan perlu dijahit untuk menutup lukanya. Namun, saat itu si Nyonya menolaknya dan tidak mengizinkan si Patty untuk dibawa keluar dari rumah. Dan si Nyonya pun ketika itu langsung menyuruh si Patty agar segera kembali masuk ke kamarnya. Si Nyonya pun lalu mengantarkan si Lucy untuk keluar dari rumahnya. Sesaat tiba di pintu depan rumah, si Nyonya berujar kepada Lucy dengan berkata bahwa si Lucy belumlah cukup mengenal putrinya. Jadi, jangan begitu mudahnya percaya dengan putrinya. Lucy yang mendengar hal itu hanya terheran dan sama sekali tak mengerti maksud dari perkataan si Nyonya tadi. Kemudian, suatu malam, di sebuah kamar, tampaklah Lucy yang sedang menyaksikan siaran berita dari televisi. Di tayangan berita itu, menceritakan tentang kejadian kisah tragis pembunuhan massal yang menewaskan 12 orang di sebuah rumah sakit yang terjadi 30 tahun yang lalu. Di dalam berita itu juga dijelaskan bahwa pelaku dari pembunuhan itu adalah seorang pria yang bernama Johnny Bartlett, yang motifnya ketika melakukan pembunuhan adalah sengaja untuk meraih rekor sebagai pembunuh dengan korban terbanyak. Hal itu dilakukan untuk menyaingi jumlah rekor korban dari pembunuh-pembunuh terkenal yang ada sebelum dirinya. Any comments, Johnny? Got me a score 12, sir.
Dan di dalam siaran berita itu kemudian diperlihatkan dan disebutkan nama dari seorang wanita muda yang berumur 15 tahun yang diduga terlibat di dalam pembunuhan dan sekaligus merupakan pacar dari si pelaku. Dan ternyata wanita muda itu adalah si Patty yang baru saja ia temui di rumahnya si Nyonya. Nah, dari situlah akhirnya si Lucy mengetahui masa lalu dari si Patty. Lalu di berita juga dijelaskan bahwa pada akhirnya si pelaku yang bernama Johnny mendapatkan hukuman mati dengan cara dieksekusi di kursi listrik. Sedangkan si Patty kala itu hanya dihukum seumur hidup dan kemudian belum lama diberikan pembebasan bersyarat dan menjalani hidupnya kembali ke rumahnya hidup bersama dengan si Nyonya Bradley. Setelah mendengar semua ulasan berita itu, Lucy merasa iba terhadap si Patty. Ia beranggapan Patty hanyalah seorang wanita muda berumur 15 tahun yang kala itu terperdaya dan jatuh cinta kepada seorang pria yang salah. Sesaat kemudian, si Lucy bersama dengan si Ray mengalami sebuah kejadian aneh yang mengagetkan mereka, di mana tempat tidur yang mereka naiki saat itu tiba-tiba saja terangkat dan kemudian terjadi hal aneh lainnya yang mereka alami. Lalu mereka pun menghubungi si Frank yang memang terkenal di kota itu sebagai pengusir hantu. Dan tak lama si Frank pun tiba di rumah mereka dan kemudian beraksi layaknya seorang ghostbuster yang profesional. Lalu di saat aksinya hampir saja selesai, tiba-tiba saja ia melihat keanehan yang muncul di dahinya si Ray. Saat itu ia melihat sebuah goresan angka yang bersinar yang tampak di dahinya si Ray kala itu, yang bertuliskan menyerupai angka 37. What the hell are you staring at? Si Ray saat itu menganggap hanyalah sebuah kekonyolan dan lelucon mengada-ngada yang diperbuat oleh si Frank. Lalu ia pun meminta si Frank untuk menyudahi aksinya dan segera keluar dari rumahnya. Lalu setibanya dari kepulangannya, diperlihatkan dua sosok menyerupai manusia yang mampu keluar menembus bagasi dari mobilnya si Frank, yang diketahui merupakan sosok hantu yang menjadi teman sekaligus rekan kerjanya si Frank. Dan kedua hantu itu pun memiliki nama, yaitu si Billy dan si James. Rupanya selama ini ia memang sengaja menyuruh si Billy dan si James untuk mengganggu kehidupan orang lain, termasuk peristiwa aneh yang barusan dialami si Lucy dan si Ray. Yang dimana setelah si Billy dan si James mengganggu ketenangan orang lain, orang-orang itu kemudian akan menghubungi si Frank untuk meminta bantuan mengusir hantu-hantu yang mengganggu mereka, dan tentunya dilakukan demi mendapatkan uang atas aksinya. Di sini terlihat teman hantunya si Frank, yaitu si Billy dan si James yang sedang menjalankan aksinya di sebuah rumah. Tampaknya mereka mengerjai si pemilik rumah yang kemudian meminta bantuan kepada si Frank. Lalu, di saat si Frank akan memulai aksinya, tiba-tiba saja ia diperlihatkan sebuah koran. Yang mana di halaman utama koran itu terpampang dengan jelas wajahnya, dengan headline koran yang menginformasikan dirinya adalah seorang penipu. Dan si pemilik rumah pun saat itu merasa tertipu dan lalu mengusirnya. Karena tak terima atas pemberitaan itu, ia pun lalu menghampiri kantor dari koran lokal yang memberitakan mengenai dirinya. Di kantor itu, ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Magda. Magda merupakan seorang kepala editor harian dari koran lokal di kota itu. Si Frank pun kemudian marah kepada si Magda dan bertanya dari mana ia bisa mendapatkan foto dirinya. Si Magda pun menjelaskan bahwa ia pernah menugaskan dua orang wartawannya untuk mencari dan memotret wajah dari orang yang sering mengaku-ngaku dapat berkomunikasi dengan orang yang telah meninggal. Dan menurut si Magda itu hanyalah sebuah penipuan. Nah, dari situlah diketahui ternyata dua orang yang tampak memperhatikan si Frank di awal cerita pada saat di pemakaman adalah merupakan wartawan suruhannya si Magda. Si Magda saat itu menunjukkan ketidaksukaannya kepada si Frank. Ia menganggap si Frank adalah parasit yang harus dimusnahkan karena telah mengambil keuntungan dari orang lain dengan aksinya. Lalu si Frank pun tak dapat berbuat apa-apa karena si Magda mengancam akan melaporkannya ke polisi bila ia tak terima atas pemberitaan itu. Menurutnya sudah untung si Frank tak ia laporkan dan hanya menjadi bahan beritanya saja di korannya.
Lalu suatu hari dikala Frank sedang berjalan, ia tak sengaja bertemu dengan si Ray, yang ketika itu ternyata telah meninggal dan menjadi seorang hantu. Si Ray saat itu meyakini bahwa sesungguhnya si Frank dapat melihat dirinya dan dapat berkomunikasi dengannya. Namun saat itu Frank berpura-pura tak dapat melihatnya. Karena merasa tak nyaman diikuti, akhirnya si Frank mengakui dapat melihat dirinya dan kemudian ia mengajak berbicara si Ray. Si Ray saat itu bercerita bahwa sebelum kematiannya ia sempat merasakan seperti ada yang meremas dan menarik jantungnya keluar dari tubuhnya. Si Frank saat itu menganggap itu hanyalah sebuah serangan jantung biasa yang menyebabkan kematian. Scene kemudian berpindah, memperlihatkan prosesi pemakaman dari si Ray, yang rupanya juga disaksikan dan dihadiri oleh si Ray yang telah menjadi hantu. Saat itu ia menangisi kematiannya sendiri. Lord bless him and keep It's a him. goddamn tragedy! Lord lift up his countenance upon him. Tak lama setelah pemakaman, si Lucy yang merupakan istri dari si Ray menghampirinya. Ia bertanya kepada Frank, apakah si Ray memberikan pesan untuknya. Si Frank pun menjawab bahwa saat itu si Ray berada di samping dirinya. Dan si Ray pun meminta si Frank untuk mengatakan kepada si Lucy bahwa ia sangat mencintainya. Dengan berjalannya hari, akhirnya hubungan si Frank dan si Lucy pun semakin dekat. Di cuplikan selanjutnya, terlihat Frank yang tampak berada di sebuah toilet saat itu. Lalu masuklah seorang pria paruh baya ke dalam toilet. Dan seketika itu Frank kembali melihat keanehan yang sama seperti yang pernah ia lihat terjadi di dahinya si Ray sebelumnya. Yaitu di dahi pria tadi tampak sebuah goresan angka bersinar yang kali ini membentuk angka 38. Selang beberapa menit kemudian, ia melihat kemunculan sosok astral menyeramkan yang keluar melalui tembok dan lalu menghilang di bilik toilet. Ia pun lalu mencoba memastikan keberadaan sosok itu. Melihat gelagat yang aneh dari si Frank, membuat si pria tadi merasa heran dan membuatnya agak sedikit takut. Sesaat sebelum ia keluar dari toilet, ia mencuci tangannya terlebih dahulu, sembari memperhatikan gerak-gerik dari si Frank. Sesaat kemudian muncullah sosok menyeramkan tadi, dan seketika itu langsung menghujam tangannya ke dalam jantung si pria tadi, yang akhirnya kemudian membuatnya tewas. Si Frank yang telah melihat itu kemudian mencoba mengikuti dan mengejar si sosok astral tadi. Namun saat itu ia kehilangan jejaknya. Selang beberapa saat kemudian, ia melihat sebuah cahaya dari langit. Bagi si Frank, itu adalah sebuah pertanda akan adanya kematian. Ia pun segera menghampiri lokasi tempat cahaya itu berada. Dan benar saja, setibanya ia di lokasi, ia melihat kerumunan dan sesosok tubuh yang telah tergeletak dan tak bernyawa di sebuah acara. Dan tak jauh dari tubuh itu, ia melihat seorang pria yang merupakan roh dari si pria yang tewas itu. Dan terlihat di dahinya yang juga terdapat angka yang bertuliskan angka 39. Kemudian di tempat itu ternyata ia bertemu dengan si Magda yang kemudian juga memiliki angka bertuliskan 40 di dahinya. Si Frank saat itu berujar kepada si Magda dengan berkata, "Kau adalah yang berikutnya." Money for you here, Mr. Bannister. You next.